Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Ersako dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi secara umum adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Berdasarkan UUD 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, yaitu pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa mengembang di antara kepentingan banyak partai. Di dalam sistem multipartai, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah saat ini. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola, yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 7/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan naskom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial, di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengakuan akan supremasi hukum, pengakuan akan kesamaan di antara warga negara, kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, peradilan yang bebas dan tidak memihak, kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, hak asasi manusia dijamin, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting karena dapat menumbuhkan hal-hal positif sebagai berikut. Tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan di antara para anggota masyarakat. Tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi, warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya. Tumbuhnya sikap saling menghargai hak-hak masing-masing warga masyarakat, serta menekan terjadinya sikap dan perbuatan negatif. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pancasila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas waktunya.